Oke, kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa kembali ya di pertemuan yang keberapa saya nggak tahu nih, lupa nih. Kelima. Saya juga lupa ini, Pak. Oke, yang jelas semua materi harus tersampaikan ya yang ada di modul itu. Iya, Oke, sampai lulus. sampai lulus. Kalau nggak lulus, nggak selesai pelatihannya, nggak dikasih sertifikat ya. Karena sertifikat yang saya keluarkan tuh khusus untuk teman-teman yang ikut khusus dan sampai selesai gitu ya. Karena di modul juga ada penugasan-penugasan. Baik, hari ini akan membahas mengenai bab transistor ya. Transistor nih. Transistor ini adalah komponen yang ketujuh pada komponen elektronika. Jadi komponen elektronika itu hanya ada 8 komponen gitu. Nah, ini yang ketujuh gitu ya. Jadi di motherboard yang tertanam pada yang dipasang di motherboard komponen-komponennya itu hanya ada 8 komponen aslinya. Ya. Gitu. Hanya ada 8 komponen. Nah, komponen yang ketujuh namanya transistor. Transistor ini mempunyai kode ya. Nah, seperti biasa ini kodenya Q gitu ya. Q, atau kalau Anda ketemu kode PQ itu juga transistor, cuma ada penambahan saja P-nya gitu ya. Atau PQ. Ya, ini transistor gitu ya. Nah, pada transistor ini ada dua jenis ya. Jenis yang pertama namanya BJT ya. Jenis yang pertama namanya BJT, jenis yang kedua namanya MOSFET. Ada juga teman-teman yang bilangnya cuma PET. Nah, itu PET-nya, itu diambil kata akhirnya doang gitu, ya. Lengkapnya MOSFET, transistor MOSFET. Apa perbedaan BJT dengan MOSFET? Yang membedakan hanya simbolnya saja, ya. Cara kerjanya sifatnya sama saja sebagai transistor otomatis, ya. Nah, dari jenis BJT ini ada dua tipe. Tipe yang pertama namanya NPN, ini kepanjangannya negatif, positif, negatif. Kalau PNP, positif, negatif, positif. Nah, simbol daripada BJT yang tipe NPN, ini simbolnya seperti yang pertama ini ya. Yang pertama yang ini simbolnya. Jadi, yang sebelah sini namanya B. B ini adalah basis ya. Yang ada panahnya itu emitor, yang atas namanya kolektor. Jadi kalau digambarkan di dalamnya itu seperti ini. Jadi ini dari C, kaki C ke E. Nah, jadi yang saklarnya itu akan menghubungkan dari kolektor ke emitor begitu. Kalau aktif dia akan terhubung truk seperti itu. Kalau tidak aktif dia terbuka kembali gitu loh, ya. Yeah. Ya. Kalau aktif dia terhubung C dan E truk, ya. Kalau nggak aktif dia terbuka kembali gitu, ya. Jadi kalau dalam istilah dunia listrik ya dalam panel ada normally open, normally close begitu ya. Tapi saya tidak tidak terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang kurang dapat dimengerti lah istilah-istilahnya. Tapi saya lebih menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah dimengerti. Oke? Nih, contohnya. Ini basis. Basis ini adalah nilai penentu ya. Nilai penentu aktif dan tidaknya sebuah transistor gitu ya. Jadi transistor itu ibarat kran air. Stop kran, tahu stop kran? Nah, stop kran itu ada yang on, airnya itu bisa on ketika gagang atau handle-nya lurus dengan krannya, ada yang seperti ini. Ada juga ya dari lurus malah ke samping gitu kan? Iya, Pak. Benar nggak? Itu perbedaannya antara aktif high dan aktif low begitu ya. Perbedaannya seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sifat daripada transistor yang tipe jenis BJT tipe NPN ini sifatnya aktif high. Simbolnya adalah emitornya, panah emitornya membelakangi basis. Kalau seandainya nanti Anda ketemu simbol seperti ini, misalkan, nah ini seperti ini, ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Panahnya di ini. Berarti emitornya yang mana? Emitornya yang di bawah, Pak.
Hah? Yang itu, yang sebelah kiri. Sorry, Kiri. salah lihat. Ya. Saya kira basis. Emitornya yang ada panahnya, berarti ini Ya. emitor gitu kan. Ini emitor. Basisnya yang mana? Bawah. Nah, basisnya yang bawah, begitu. Kolektornya yang ini. Kanan ya. Ya. Jadi terserah nanti di skematik simbolnya mau bolak-balik seperti apapun, ya. Yang jadikan patokan adalah yang ada panahnya. Kalau panahnya itu membelakangi basis, maka disebut NPN gitu. PJT NPN. NP. Ya. Basis. Begitu ya. Oke, syarat aktifnya itu aktif high. Ya. Aktif high artinya adalah aktif high itu jika PBE lebih besar sama dengan positif 2 volt. Nah, rumus PBE-nya itu adalah yang dimaksud dengan PBE sama dengan volt basis dikurangi volt emitor, begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan PBE. Artinya apa? Hasil dari perhitungan tegangan yang ada di basis dikurangi tegangan yang ada di emitor. Gitu, ya. Iya. Ini contohnya. Ini perlu saya contohkan. Ini biasanya dipakai yang apa? Transistor NPN ini ya, jenis BJT dipasang di S5 on ini di rangkaian PS pertama sebagai pemicunya. Ya, ini sering teman-teman Iskandar, Budi ya bilang-bilang S5 on nih kita bahas sekarang. Ya. Oke. Kita nih, ini contohnya nih. Ini contohnya. Saya akan ke skema. Nah, ini contohnya. Ini PQ32 itu BJT ya, BJT jenis NPN. Nah, ya. Terlihat? Iya, Pak. Ya ini. Terlihat, Pak. Nah, ya. Nah, di mana basisnya itu adalah yang ini, yang S5 on ini adalah basis gitu. Maka nilai penentu ketika basisnya 0, maka PQ32 tidak akan aktif. Emitornya yang ini, kaki 1. Kaki 1 sebagai emitor. Kan? Ya. Nah, kaki 3-nya sebagai kolektor. Yang menjadikan kaki saklarnya adalah kaki 3 dan kaki 1, begitu, ya. Jadi menghubungkan antara kaki 3 dan kaki 1, begitu. Ya. Ini adalah sifatnya aktif high. Kenapa? Karena panahnya membelakangi basis, begitu. Nah, ketika S5 on ini belum ada tegangan 3 volt, maka di sini berarti 0 volt. Gitu kan? Ya. Nah, kaki emitor ini kan karena dia terhubung ke ground, maka dia bertegangan 0 volt. 0 volt. Setiap yang terhubung ke ground dia 0 volt. Oke? Ya. Nah, kalau di sini 0 volt, di sini 0 volt. Berapa nilai PBE-nya? PBE sama dengan 0 dikurangi 0. Ya, betul kan? Iya. Ya. Tegangan basisnya 0, tegangan emitornya 0 gitu kan. Maka PBE-nya sama dengan 0. 0 ya. Memenuhi syarat nggak? Ya. Tidak. Karena syarat aktifnya adalah PBE lebih besar daripada sama dengan plus 2 volt. Itu kan? Positif 2 volt. Nah, ketika tombol power ditekan, maka IC SIO itu atau IC microcontroller mengirim signal namanya S5 on. Berapa signal S5 on yang dikirim oleh IC SIO? Tegangannya adalah 3 volt, begitu. Nah, ketika ditekan tombol power 3 volt. Loh? Ya, betul, Pak. Nah, ketika ini 3 volt, ya, maka nilai PB-nya adalah basisnya kan 3 volt, berarti tinggal 3 volt. PBE sama kurang 0. Ya, dikurangi 0. 0 ya, sama dengan 3 volt. Sama dengan 3 volt. Positif ini ya. Memenuhi syarat. Nah, kalau memenuhi syarat, maka saklarnya aktif gitu. Ya. Saklarnya aktif berarti
ini terhubung ke ground truk begitu. Ya, kalau terhubung, kalau di sini ada listrik maka akan ketarik ke ground. Ya. Awalnya kan di sini ada listrik 9,5 volt di sini. Ya, kenapa 9,5 volt? Karena ini ada di feeder gitu kan. Ada feeder. Ya, ada di feeder ini. Ini 1 M di bawah 1 M gitu kan. Yang RA 1 mega ohm, yang RB 1 mega ohm, maka tinggal dibagi aja, bagi 2. Karena hasilnya kan setengah. Iya. Benar enggak? 9,5. Ya, maka 9,5. Nah, ketika ini terhubung, maka ini jadi 0 volt begitu. Menarik tegangan. Ya. Narik tegangan yang sini semua lari begitu. Barulah dia aktif. Oke, kembali kita ke modul ya. Udah paham ini sampai sini? Paham. Paham ya? Paham. Komponennya sudah ketemu. Komponennya belum ketemu kalau ini. Komponen transistor itu kodenya Q. Jadi setiap ada komponen-komponen yang berkode Q atau PQ itu transistor. Ya, ada yang kaki 3, ada yang kaki 6, ada yang kaki 8 gitu. Ya. Berarti itu di saat S5 on itu dapat tegangan 3 volt, itu berarti tegangan yang di titik divider itu yang tengah-tengah itu 0 ya Pak ya? 0, karena fungsi dividernya hilang. Ya. Karena fungsi dividernya hilang. Dilewatkan dari kolektor ke emitor itu Pak. Iya, dari kolektor ke emitor, ditarik ke ground gitu. Gitu. Jadi fungsi dividernya hilang, ya. Jadi ini kalau begini laptop posisi mati atau nyala Pak ini? Kalau tertarik ke ground semua ini. Nyala. Nyala. Nanti saya jelaskan ini di rangkaian PS1 ya. Di rangkaian on. Ya. Kalau sekarang kan nanti saya bahas transistor nggak cukup. Karena waktunya cuma 2 sesi gitu loh, ya. Dan saya sudah dulu awal buka kelas online saya 10 pertemuan, tapi ternyata 10 pertemuan nggak cukup. Akhirnya saya tambah 12 pertemuan begitu. Iya. Ya. Oke. Kita kembali ke modul ya. Gitu ya. Jadi Anda tidak perlu bingung melihat simbol. Yang penting lihat aja posisi panahnya. Ya. Kalau NPN panahnya membelakangi basis. Kalau PNP ya menghadap ke basis. Jadi yang membelakangi basis sifatnya aktif high, kalau menghadap ke basis aktif low begitu. Artinya aktif low dia akan aktif ketika nilai PBE-nya bernilai rendah. Berapa limit rendahnya? Yaitu kurang dari sama dengan negatif 2 volt. Begitu. Ya. Ini contohnya. Perlu dicontohin nggak? Iya, Pak. Boleh ya. Saya contohin. Ini dari adaptor. Nih, gambarin. Ya. Terus nanti ke sini. Di sini ada resistor, gitu kan? Ya. Ya, seperti itu kan? Nah, ini groundnya, ya. Ini ke bawah ada ground. Di feeder. Itu kan? Ini di feeder sini. Ya. Oke. Kalau gambarnya kurang bagus, mohon maaf, ini bukan di Corel nih gambarnya. Ya, tapi tujuan saya Anda paham. Kan seperti ini kan? Jalurnya. Nah, ini menghadap ke basis. Panahnya menghadap ke basis. Berarti PNP ya, artinya aktif low. Aktif low. Ya. Kalau misalkan di sini 220 K, di sini 220 K, berapa nilai basisnya? Sembilan 9,5 kayaknya Pak. Fan-nya 19 volt kan? Betul, karena adaptor 19 volt. Betul kan? Ya. Di sini kan 19 volt nih. Ini kan basisnya di sini, ini basis, kan? Ini emitor. Jadi tujuan pola pemasangan ini adalah menyeberangkan listrik dari kaki emitor ke kaki kolektor begitu. Kolektor ya. Ya. Oke. Oke, Pak Ismail kemana nih? Hilang ganti.
malah hilang. Kayaknya ada konsumen dia. Kayaknya Melayani masih dulu, ada user. melayani dulu cuan, ya nggak apa-apa. Itu berarti maksudnya menyeberangkan tegangan 19 volt dari emitor ke kolektor ya Pak ya. Betul Di sekali. titik kolektor 19 volt. Ya, ini kan jadi nantinya gini. Ketika Terhubung. dia belum aktif, maka dia menganga seperti ini saklarnya. Ya, di dalamnya itu. Nah, ketika dia sudah aktif, maka dia akan terhubung ke truk begitu. Cuma Aktifnya karena basis dapat karena tegangan basis lebih rendah. Ya. Iya. Nah, Syarat kerjanya kan, syarat ya, aktifnya. syarat aktifnya terpenuhi begitu. Oh. Sebetulnya ini turun dikit juga misalkan hasil hasil divider ini misalkan jadinya 17 volt ini masih aktif. Iya masih memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat, tapi syaratnya limit banget gitu kan. Iya, terbatas. Pas-pasan, tahu pas-pasan. Iya. Iya. Kayak kita bawa uang buat transport ya, buat ongkos pas-pasan. Jadi nggak ada buat beli rokok, buat kopi nggak ada. Ya, pas gitu. Kalau sekarang kan saya masih ada kopi, bisa ngopi. Iya. Ya. Jadi aktif ya? Aktif, Pak. Aktif. Kenapa? Karena terpenuhi. Nah, kalau aktif, ini terhubung. Maka 19 volt bisa nyebrang gitu. Iya, nyebrang. Yang ini jadi gini. Serap. Begitu. Oh iya. Ini di rangkaian ini namanya rangkaian separator yang seperti ini polanya. Ya. Di separator ini kalau di blok charging voltnya nggak ada, blok mundur. Ya. Kalau 19 volt di output separator nggak ada, mundur ke rangkaiannya. Begitu. Karena kalau 19 volt ini nggak nyebrang, maka 3 volt dan 5 volt tidak akan ada. Iya. Iya. Ayo gitu kan? Iya. Begitulah. Simple toh? Mudah Simple, sebetulnya. Pak. Kita bisa bilang mudah kalau kita udah paham. Tapi kita akan terasa sulit karena kita tidak tahu dan tidak paham. Ya, benar nggak Iskandar? Benar, Pak. Ya. Intinya semangat aja dulu. Semangat aja dulu, ya. Karena semangat itu menular gitu kan. Kalau saya ngajarnya nggak semangat, pesertanya nggak bakal semangat. Itu menular semangat itu. Ya, begitu. Semangat berjuang. Sekarang mau menuju Agustus, 17 Agustus. Kan? Masa kalah sama pejuang pahlawan pahlawan 45 nasional. Kita itu pahlawan keluarga gitu kan, mencari nafkah buat anak istri yang berkah, yang halal gitu, yang diridhoi Tuhan kan gitu ya. Saya bahasanya bahasa nasionalis. Kenapa bahasa Tuhan itu nasionalis? Karena peserta kursus mungkin ada yang beragama bukan non-muslim ya, bukan Islam gitu kan, ada yang dari Kristen, ada yang dari Hindu, ada yang Buddha, apalagi nanti ada yang orang Bali Hindu gitu. Ya. Jadi bahasa saya harus umum gitu kan. Nasional. Bahasa nasional. Nah, itu Mas Ismail udah nyambung lagi. Ada konsumen enggak? Mati lampu. Oh, mati lampu. Oke, nanti ditonton aja Mas ya itunya, rekamannya. Biasanya nonton rekaman sendiri, kelas sendiri itu lebih semangat karena ada gambar kitanya gitu. Ya sambil ingat gitu kan. Iya, Pak. Oke, ini yang PNP sudah jelas ini? Jelas, Pak, jelas. Sudah, Pak. Jelas. Nah, sekarang tinggal Anda pahami apa perbedaannya ketika BJT yang disebut active high itu panahnya membelakangi basis, ya. Kalau di MOSFET N channel yang active high itu panahnya menghadap ke gate. Beda istilah saja. Kalau di BJT istilahnya basis, kolektor, emitor. Kalau di MOSFET namanya gate, drain, dan source. Ya, begitu. Di bawah udah ada penjelasannya toh. Ini. Ya. Termasuk rumus-rumusnya ada. Gitu. Seperti ini. Ini kan. Kalau ini kan N channel ya. Ini MOSFET N channel. N channel. Kemarin ada yang nanya 15 volt untuk apa, Pak? Ya. Iya. 15 volt itu apa sih tegang 15 volt? Oh, iya. Ya. Ini 15 volt ini untuk pemicu, begitu. Ya. Ini pemicu nih 15 volt ini. Pemicu supaya PQ35 bisa aktif. Begitu. Nih, saya jelaskan lagi.
Oh ya. In Ketika- general dia. Ketika S5 on masih 0 volt, ya, ketika S5 on ini masih 0 volt, oke? Ya. Posisi di sini berapa volt nih? Di gate PQ33. Masih 9,5. Oke, 9,5. Kelas ini pada cerdas-cerdas sih, cepat beres ya. Biasanya kalau cepat beres gini 10 pertemuan udah selesai. 12 Pak, Ya. biar anak. 9,5 Berarti- volt ya. Oke, 9,5 volt. Kalau di sini 9,5 volt, berarti ini nyambung kan? Ini Iya, nyambung nyambung. ke sini. Ini ke sini ada listrik kan? Tuh. Iya. Ya. Ke sini juga Berarti aktif. nyambung kan? Ya. Nih, nyambung. Tuh. Iya. Oke. Ke sini juga nyambung. Tuh. Ya, betul nggak? Nah, Betul. sini Iya. nyambung. Berarti di sini berapa? 9,5 volt sama ya? Sama. 9,5. Ini gate-nya 9,5 volt. Gate 9,5 volt memicu PQ33, PQ16, dan PQ34 supaya aktif. Kalau aktif, maka kaki 3 dan kaki 1 akan terhubung. Jadi di sini berapa di sini? 0 gitu. Ya. Karena terhubung. Terhubung. Begitu. Terhubung ke ground. Ini 0. Kalau ini S5D juga masih 0 volt kan gitu. Betul nggak? Ya, betul, Iya. Pak. Kenapa? Karena ini kakinya terhubung gitu kan ke ground. Terhubung ya. Ya karena aktif begitu. Ini aktif terhubung ke ground. Truk begitu ya. Nah, sekarang beda kondisinya. Ketika Anda tekan tombol power, maka IC CO akan mengirimkan signal perintah S5 on. Maka hadirlah di S5 on 3 volt. Tuh. Iya. Ketika ini 3 volt ada, maka kaki 3 dan kaki 1 pada PQ32 terhubung saklarnya. Terhubung. Maka yang tadinya di sini 9,5 menjadi Jadi 0 volt. Benar nggak? Fungsi dividennya Benar, nggak ada Pak. kan? Iya, enggak ada. Iya. Kalau tidak ada, maka PQ33, PQ16, dan PQ34 tidak akan aktif. Betul? Reaktif. Iya, Pak. Iya, betul. Kalau tidak Jadi- aktif, maka 15 volt ini mengalir ke S5D. Begitu. Sebagai pemicunya ya, iya. 15 volt. Begitu toh. Maka barulah laptop menyala karena tegangan standby ini ngalir ke 5 PS5, 3 PPCU ngalir ke 3 PS5. Ini 3 PPCU. Itu berlaku rumus kayak VBE tadi kan? Kan yang di gate itu ada 15. Berlaku untuk apa? Yang rumus kayak VG. VBE tadi. VGX kayaknya, VGS. PGS Rumus ya, berlaku. VGS. Berlaku. Yang lebih besar dari 2 volt atau lebih kecil Tuh, dari 2 volt. berlaku. Ini kan hasilnya kalau di sini 15 volt berapa nilainya? Nilai PGS-nya. Kenapa dia bisa ngalir? Karena kalau di S5D ini ada tegangan 15 volt, di sini sebelum ngalir di sini 0 volt, betul? PGS Iya, pertama betul, Pak. nilainya Iya. adalah positif 15 volt. Betul kan? Ya. PGS Iya. pertama. Ketika 5 volt ini sudah mengalir ke sini, maka PGS yang kedua di sini udah 5 volt kan? Source-nya. Ya. Ini 5 volt. Berarti nilai PGS-nya adalah 15 dikurangi 5 berapa? 10 volt. 10 volt. Positif kan? Masih terpenuhi Ya, nggak? positif. Terpenuhi, Pak. Nah, begitu maksudnya. Terpenuhi. Kenapa? Ketika ada tanya Active high 15 dia. volt apa? Ya. Untuk pemicu PS gitu. Apa itu rangkaian PS? PS itu adalah pole suspend. Pole suspend adalah rangkaian atau jalur yang mendapatkan tegangan atau listrik setelah ditekan tombol power, begitu. Ya. Cuma ada beberapa fase 1, fase 2, fase 3. Ada PS ke-1, PS ke-2, PS ke-3, PS ke-4 gitu kan. Sampai signal terakhir. Nanti itu saya jelaskan di power sequence. Itu kalau seandainya yang atas kaki 3 itu diisi plus 3 VVCU berarti nanti ya tetap kerja ya Pak ya? Yang plus 5 PS itu jadi plus 3 PS 5 ya? Nah, yang Kalau ini yang atas ini yang atas itu diganti plus 3 VVCU.
Oh, yang 3 PPCU yang mana? Yang tadi? Yang ini, yang atasnya 5 plus 5 PPCU tadi ya. Yang tadi Pak, yang ya itu. Ini. Yang PQ 35 itu. Oh ya, ini. PQ 35 yang terakhir yang ini. Nah, ini yang atasnya itu kan plus 5 PPCU itu. Itu Nah, kalau ini. sendiri diganti Oh. yang ini Pak, yang ini Pak, yang PQ 35. Iya, yang PQ 35. Ya itu berubah Ya. nama. Itu kan ada aturan penulisan skema. Setiap jalur yang melewati komponen yang dipasang seri, maka dia akan berubah nama begitu. Tadinya 5 PPCU menjadi 5 PS5 begitu. Kalau seandainya plus 5 PPCU itu diganti tegangan jadi plus 3 PPCU, itu keluarnya yang di bawah itu juga berubah jadi 3 ya Pak? Jadi 3, ya. Iya, jadi 3. Betul. Jadi 3. Oke. Cuma nanti kalau misalkan di sini di skemanya ini harusnya 5 volt ya. Ternyata Anda ukur cuma 2,7 volt. Maka laptop tidak akan hidup. Kenapa? Ya butuhnya harddisk kan butuh 5 volt, keyboard butuh 5 volt. Nanti hadirnya 2,7 volt dia nggak mau. Ya. Begitu. Jadi istilahnya bukan diganti, tapi seandainya ada problem harusnya 5 volt, misalkan 3 volt, nanti yang ngalir juga 3 volt gitu. Cuma setelah ngalir dari sini ngalir, tapi selanjutnya nggak mau kerja. Kenapa? Karena kekurangan tegangan begitu, ya. Kalau dalam listrik atau lampu itu istilahnya sepaneng. Terus sepaneng dari PLN ada istilah sepaneng. Listriknya atau lampunya jadi redup gitu kan. Itu karena tegangannya down begitu. Harusnya 220 volt, ini dari PLN datangnya cuma 110 volt misalkan begitu. Sepaneng namanya. Kurang tegangan. Kurang tegangan. Oke. Kita balik ke modul. Oke. Sini sudah paham ya? Nah, kalau yang ini ya. Ini kan panahnya membelakangi gate ya. Ini contohnya yang di skema. Nih, yang di rangkaian separator. Nah, ini kan. Ini contohnya. Lihat panah ini kan membelakangi gate. Yang gate-nya adalah kaki 4 ini. Kaki 4 sebagai gate-nya. Kaki 1, 2, dan 3 ini sebagai source-nya. Kaki 5, 6, 7, 8 ini terhubung. Ini sebagai drain. Artinya drain adalah mengalir. Begitu. Ya. Begitu. Ini kan sengaja ini dipakai di feeder ini. Ya. Ya, 220. Biar flow dia ya. 9,5. Biar gate bekerja itu. Iya, biar gate-nya bekerja gitu kan, dan nilainya lebih rendah gitu kan. Iya. Ya, ini kan jadi 9,5 volt. Ini dari bab resistor sampai bab transistor nih keulang-ulang di feeder ini. Jadi kalau masih nggak paham nih sungguh terlalu kata Om Ira. Berarti ini kalau seandainya ada kerusakan di PQ 39 ini sebenarnya PQ 38 tetap bekerja ya Pak? Soalnya diperoleh kan dari divider PR itu. Betul. Artinya gini. Kalau di sini Anda sudah diukur di kaki 1, 2, 3 ada 19 volt, di kaki gate-nya sudah ada 9,5 volt, ternyata 19 volt ini tidak menyeberang ke sini, di sini masih tetap 0 volt. Siapa yang rusak? MOSFET, Pak. Nah, PQ 38. PQ 38. Putus PQ 38 itu kalau rusak tidak kerja, artinya sudah terkerja tapi dia tetap tidak kerja. Atau ada kerusakan di dividernya bisa juga. Nah, kondisinya kalau kondisi di sini kan nggak rusak dividernya, ini kan sudah memenuhi syarat. Oh, memenuhi syarat, gitu kan? Kalau problem solving atau studi kasus nanti dibahas di bab rangkaian. Sekarang nggak dulu ya. Nanti bahas studi kasus di rangkaian-rangkaian. Itu adalah latihannya. Latihan analisis untuk menambah ketajaman analisis teman-teman. Gitu. Tapi pengiriman tugasnya seperti biasa japri gitu kan. Jangan di grup. Di grup nanti kerjasama ya. Tinggal nanti ketika saya checklist yang pertama yang lain ngikut aja gitu loh. Iya.
nanti malah nggak mikir gitu kan. Iya. Oke, kita break dulu ya. Oke, Iya. Pak. Kita break dulu kurang lebih 2 menit ya. 2 menit Anda standby aja, jangan kemana-mana. Nanti saya kirim lagi link undangan Zoom-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.